Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan jikalau kita boleh bertemu di dalam Maranatha Bible Study malam hari ini. Kita bersyukur dari pagi sampai pada malam Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita diperlengkapi. Sama-sama dengan segala kerinduan kita katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan kita lanjut minggu lalu tentang kepribadian dan sifat antikristus. Nah saudara, saya ulang sebentar. Kepribadian dan sifat antikristus yang pertama, sangat pintar dan licik. Yang kedua, orator, pintar ngomong tetapi penghasut ulung ini. Yang ketiga, pandai menipu. Ya kan, dia politikus ulung, rupanya dia ini rupawan. Ya kan, enak dilihat. Nah, mungkin saudara tanya, antikristus itu apakah laki-laki atau perempuan? Dua-duanya bisa. Jadi baik itu laki-laki maupun perempuan atau Isabel
dalam gereja lokal. Nah, jadi saudara, itulah yang saya bisa berikan pada saudara. Nah, baik, sebelumnya kita doa. Tuhan, kami mau nyambung minggu lalu dan biar Tuhan yang bicara dan kami minta Roh Kudus yang menghidupkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, nah kita masuk nyambung lagi di sini yang keenam. Orang itu strategi militer. Dia pintar tentang strategi militer. Nah, ini adalah antikristus besar. Ya kan? Dia pintar untuk berperang. Demikian juga dengan antikristus yang kecil. Dia pintar bagaimana untuk bunuh orang. Dia pintar nih, dia akan pintar, dia buat strategi. Yang ketujuh, nah dia juga ahli agama ini. Kalau sudah perhatikan nanti kita akan belajar, antikristus itu sebetulnya asalnya orang Kristen atau orang Yahudi. Artinya dia menguasai tentang agama. Dia tahu tentang agama, dia tahu aturan tetapi dia tidak mau tunduk, tidak mau ini. Nah, maka itu dia pintar tuh. Dia ayat ini, dia ayat itu kan, dia khotbah lagi ayat ini dan ayat itu, pintar. Sangat pintar tadi. Nah, 8, gila hormat, minta dihormati. Saudara, ayat-ayat ini saya tidak buka saudara nanti lihat aja, saudara bisa di screenshot atau apa, sehingga saudara bisa buka lagi. Nah, dia gila hormat. Tidak dihormati, saudara, dia marah itu, ya kan, aku sudah capek-capek ini kan. Nah, yang ke-9, penghujat yang sombong. Dia hujat ini, dia hujat itu. Dia tidak takut-takut itu. Ya kan, Daniel 11 ayat 36 dan 37, Wahyu 13 ayat yang ke-6 ini. Jadi saudara, dia tidak takut itu. Dia hujat ini, dia hujat itu. Dia hujat, ya pendeta yang diurapi sekalipun ini. Dia urapi, dia semua sumpahi, dia kutuk-kutuki ini. Dan dia berani, sangat berani ini. Nah, yang ke-10, sebetulnya antikristus itu termasuk yang lokal, dia adalah penyembah berhala. Sebetulnya, ya kan, nah hanya dia tidak sadar mungkin. Penyembah berhala yang haus kekuasaan. Saudara, zaman ini ada 2 Tuhan. Satu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kita kenal, yaitu Yesus sebagai firman Allah. Dan yang kedua, Mamon. Mamon itu apa itu? Harta, duit, harta dan duit ini. Nah, jadi saudara, antikristus itu adalah tujuannya bagaimana caranya adalah aku harus dapat duit. Aku harus dapat duit. Jadi saudara, Mamon itu adalah tuannya. Mamon itu adalah Allahnya kecil. Ya, karena saudara, dia penyembahan berhala yang haus kekuasaan. Daniel 11 ayat 37 dan 38. Jadi saudara sekalian, harapan kami ini nih supaya saudara, apalagi anak Tuhan dan saya jaga-jaga, semua kita jaga, saling menjaga. Kita jangan cinta uang, ya kan, jangan cinta duit, apalagi kejar duit, kejar harta. Dan zaman ini zaman sulit dan mereka kejar itu. Nah saudara, itu adalah penyembahan berhala, Mamon. Nah saudara sekalian, tadi saya sudah singgung minggu lalu, antikristus itu terdapat di mana? Ini kan tadi, saya sudah singgung minggu lalu. Nah, terdapat dalam gereja. Antikristus itu ada 2. Satu di dalam gereja lokal. Saudara tadi saudara sudah baca dalam 1 Petrus 2 kan, sudah 2 Petrus 2 tadi, bahwa itu di antara kamu. Nah, kita akan lihat ini nih. Tadi saya sudah katakan di dalam gereja, 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku,
waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang 2000 tahun yang lalu ini nih, sampai hari ini telah terbit apa? Telah bangkit apa? Banyak antikristus. Nah, ini di mana itu? Dalam gereja. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Jadi saudara perhatikan, antikristus itu ada di dalam gereja lokal. Saya berani katakan, mudah-mudahan salah, di dalam setiap gereja lokal, gereja apapun itu ada itu. Nah, saudara sangat hati-hati, saudara di sini 1 Yohanes 2 ayat 19. Nah, memang, di sini saudara perhatikan di sini, antikristus itu asalnya dari mana? Memang mereka, maksud itu antikristus yang dalam gereja berasal dari antara kita. Kita tadi siapa itu? Orang Kristen, umat Tuhan, anak Tuhan. Tetapi mereka, maksud itu antikristus kecil-kecil itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Artinya begini, antikristus itu dalam gereja lokal biasanya membentuk kelompoknya sendiri. Tadi saya sudah katakan di depan minggu lalu, antikristus itu memecah belah gereja. Ya kan, memecah belah gereja, lalu menentang dan yang tidak baiklah ini. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka, maksudnya tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara perhatikan di sini. Jadi artinya saudara, antikristus itu baik yang besar yang akan menguasai dunia ini maupun yang kecil-kecil dalam gereja lokal, mereka itu sebetulnya dari orang Kristen. Dia mengerti firman Tuhan, dia hafal mungkin ya kan jangan-jangan pernah kuliah lagi ya kan, siapa tahu ini jangan-jangan ini. Nah saudara, yang kedua, antikristus itu terdapat di luar gereja. Wahyu pasal 13, saudara bisa baca ya kan, semua pasal itu di luar gereja. Nah kalau di luar gereja kita jangan heran kan, tetapi yang kita heran-heran adalah mereka di dalam gereja lokal. Dia saudara kita, ngomongnya benar ini kan, ngomongnya bagus, tetapi saudara perhatikan tadi, ada sifat-sifat yang menipu, ada sifat yang tidak baik yang sudah kita pelajari dari minggu lalu dan yang tadi. Nah saudara, cara perlawanan antikristus. Nah kita mau lihat bagaimana mereka ini caranya, ya kan, cara bekerjanya. Cara bekerja antikristus, caranya kita ingin tahu ini. Nah saudara, kita buka semua ya. Nah kalau cara tadi itu, saya minta maaf dulu, kalau andai katanya termasuk saudara, saya hanya minta saudara bertobat. Bisa katakan amin. Saudara hanya bertobat, Tuhan saya salah, saya memberi diri saya disesatkan. Saya salah, saya memberi diri saya disesatkan. Nah saudara ini nih. Nah saudara, caranya adalah satu, itu terang-terangan. Seperti pembunuhan, penjarahan. Mereka terang-terangan, ya kan, ini pembunuhan itu apa itu? Nah di sini itu dia diam-diam sama dengan pembunuhan. Maksud itu gini, gosip, ya kan? Itu termasuk pembunuhan. Gosip, fitnahan, perbuatan lainnya yang bertujuan melemahkan anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu tidak percaya lagi kepada Yesus
Tuhan. Jadi saudara, tujuannya adalah dia terang-terangan dan juga dengan tidak terang-terangan, yaitu dengan fitnaan, dengan gosip, dengan berita-berita bohong. Tujuannya adalah supaya orang Kristen lemah dan dia tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya lagi. Nah saudara, ini sedang terjadi. Itulah salah satu cara antikristus dalam gereja lokal. Nah, ada lagi saya tidak sebutkan, saudara bisa tambah. Lalu pertanyaan, bagaimana kesudahan antikristus? Baik itu yang besar, bos tadi, maupun yang kecil-kecil. Nah, bagaimana kesudahan orang Kristen yang menjadi antikristus? Bagaimana nasibnya? Wahyu 19 ayat 20 sudah dikatakan dengan jelas. Nah, nanti kita akan buka, karena si pendurhaka, ingat si pendurhaka maupun murtad itu jelas-jelas pekerjaan iblis. Iblis bekerja kepada orang Kristen di dalam gereja lokal. Wah, mantap ini kan. Jadi dia dalam gereja lokal, dia aktif, ya kan, dia yang lain, tetapi dia adalah antikristus. Saudara bisa lihat dari perkataan dia, dari perbuatan dia, bisa lihat itu. Nah saudara, sebetulnya dia ini adalah alat iblis. Jadi saudara, kalau saudara juga termasuk yang suka buat gosip, ya kan, berita-berita yang tidak baik, buat fitnah-fitnahan, saudara hanya forward saja itu. Oh ini ada gini. Sebetulnya saudara itu ada agen si iblis. Saudara, biar dengan pelajaran ini, saudara bertobat. Bisa katakan amin. Ya kan, kita belajar mulut ini memberitakan firman Tuhan. Mulut ini adalah membangun orang lain. Ya kan, mulut ini, saudara ingat, hidup kita pendek, sangat pendek. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan, life is so short. Hidup ini terlalu pendek saudara ini. Kita jangan gunakan waktu-waktu untuk kepahitan, untuk iri hati, untuk apalagi konflik. Coba belajar, mulut ini jangan dihabiskan ke situ. Apalagi hatimu, waduh dengan dendam, dengan kepahitan saudara. Waktu kita ini sangat pendek, ini sekali lagi sangat pendek, sadar saudara ini. Nah saudara, tadi saya katakan tadi, Wahyu 19 ayat 20, bagaimana kesudahan antikristus. Termasuk antikristus di dalam gereja lokal. Dia aktif dalam gereja ini, dia aktif, dia tahu firman Tuhan. Apa yang terjadi? Sudah diberitahukan oleh Tuhan dan ini menjadi wawasan. Saudara, maka tertangkaplah binatang itu. Di sini binatang itu sebetulnya antikristus besar. Binatang dalam bahasa Inggris itu tidak dikatakan animal, tapi the beast. The beast itu adalah binatang buas. Binatang buas, saudara bisa lihat dalam Daniel. Ada kakinya tadi seperti kaki harimau, mukanya muka singa dan yang lain. Saudara, antikristus itu adalah binatang, ya kan, the beast, binatang buas. Hari ini kalau saudara ingin tahu, dewa-dewa zaman dahulu perjanjian lama seperti dewa Baal, dewa yang lain itu sudah muncul hari ini. Dan mereka menjelajah roh itu tidak sadar ini ke seluruh muka bumi. Yang dia cari adalah orang Kristen. Yang dia cari adalah orang Kristen. Siapapun itu dia cari. Nah saudara, akhirnya tertangkaplah binatang itu. Saudara bisa baca Wahyu 19 yang di atas, saya potong ayat 20. Tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, apa? Nabi palsu.
Jadi semua nabi palsu yang ada di muka bumi itu ditangkap oleh Tuhan. Kemudian nabi palsu itu yang telah mengadakan tanda-tanda di depannya. Dan begini, nabi palsu itu dengan antikristus mengadakan tanda-tanda mujizat. Sudah baca di atas, mereka ini tanda-tanda mujizat bisa menurunkan api. Dia turunkan api dari langit. Nah, lihat ini kan. Ya kan tadi. Nah, saudara mengadakan tanda-tanda mujizat. Saudara, saran kami, kita jangan terpukau dengan mujizat-mujizat. Ada mujizatnya benar dan ada yang palsu. Mengadakan tanda-tanda di depan matanya dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan saudara begini, pada waktu itu mereka harus memasang chip. Nanti kita akan lihat, bukan hari ini, penduduk muka bumi diminta untuk memakai chip yang dipasang di tangan kanan ataupun di dahi. Karena itu tempatnya bisa ada baterai litium kecil, bisa ngecas ulang. Nah, siapa yang tidak pakai tanda tadi, tidak bisa beli, tidak bisa bayar apapun, tidak bisa. Kerja pun tidak bisa, sekolah pun tidak bisa. Nah, siapa yang memakai tanda tadi itu, saudara, tidak selamat itu. Dan yang telah menyembah patungnya. Saudara, pada waktu itu, antikris dengan nabi-nabi palsu, dia akan buat patung. Saudara, perhatikan, patung itu nanti kita akan lihat, bukan ayat ini, patung itu bisa bicara. Patung bisa bicara. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, saudara, itulah nasib akhir daripada antikristus yang besar maupun kecil, nabi-nabi palsu yang besar maupun yang kecil, mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api hidup-hidup ini. Jadi saudara, bukannya mati, mereka ini tidak mati ini. Jadi antikristus itu, nabi-nabi palsu, orang Kristen tadi itu, yang itu, mereka bukannya mati, bukan, mereka dilemparkan hidup. Nah, jadi rohnya ada nih, saudara, perhatikan di sini. Menyala-nyala, lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Belerang, saudara, itu adalah fosfor. Kalau belerang itu jatuh ke dalam tubuh manusia, itu tidak padam, tidak bisa padam. Tidak bisa padam. Dia terus nyala itu. Warnanya kuning itu, kuning. Ya, karena itu dulu dipakai untuk menyalakan apa dulu kan nih. Waktu saya masih kecil ada belerang itu. Nah, itu hati-hati, jangan pegang itu. Bisa berlobang, bolong dia. Nah, saudara sakit itu. Nah, tindakan bagaimana agar saudara dan saya jangan menjadi antikristus. Ada tindakan ini saudara ini. Jadi saudara ada solusi supaya saudara jangan terlibat menjadi antikristus tanpa sadar. Tadi saya katakan ulang-ulang, karena dia memberi dirinya untuk disesatkan. Saudara jangan beri dirimu untuk disesatkan oleh siapapun. Walaupun dia pintar ngomong, dia bagus, dia pemimpin yang lain. Saudara lihat dari perbuatannya. Lihat dari perkataannya, lihat dari perbuatannya, dari perkataannya, lihat dulu ini saudara, lihat, mesti jelas-jelas, jangan buta ini, melek ini. Saudara, yang pertama, saudara harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh emosi, entah marah, entah tersinggung tadi kan nih. Saudara, kita sudah belajar tentang yang MBS, tentang EQ. Ya kan. Nah, saudara, kita bukan dipimpin oleh emosi, marah tadi itu kan.
Ini kan dendam lagi ini. Kita tidak dipimpin oleh emosi hawa nafsu lagi, enggak. Saudara, kita pastikan saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa katakan amin. Nah, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus adalah saudara tiap hari menyembah Tuhan Yesus. Tiap hari saudara pakai bahasa lidahmu, membangun dirimu sendiri, pakai bahasa lidahmu. Ya kan, entah berapa lama saudara, bisa 2 menit, 3 menit, oke, pelan-pelan tambah lagi, ya kan, entah lagi, tambah lagi, sehingga 1 hari bisa cukup lumayan ini. Nah saudara, saya tidak batasi waktu kapan, tetapi saran kami adalah supaya saudara tiap hari dalam bahasa rohmu coba belajar 1 jam atau 2 jam. Oh kalau begitu enggak ada, jangan kerja lagi. Kita hanya menjadi biarawan. Oh bukan itu, ya kan? Ya kan saudara, waktu saudara ada istirahat sebentar, ya kan, daripada saudara entah buka HP, Pertanyaan saya, berapa jam saudara buka HP? Berapa jam saudara buka HP 1 hari? Nah ini, jadi saudara, kita mau dipimpin. Jadi saudara sekalian, buka HP-mu itu boleh, tetapi lihat yang penting-penting, yang tidak penting ya sudah jangan lihat, ya kan. Saya banyak dikirimi oleh kawan-kawan video ini, video itu. Saya buka, enggak, saya tidak buka. Saya lihat, sudah hapus, ya kan, sudah saya hapus ini kan. Nah saudara, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara tenggelam dalam firman Tuhan, baca firman Tuhan, sambil doa tadi baca lagi, ya kan. Nah kan, mungkin waktu makan sebentar, waktu sudah makan, ya kan. Nah saudara, ingat waktu kita 24 jam. Jangan dihabisi ke HP, ya kan. Lihat film ini, lihat film itu, ngapain? Oh perlu penghiburan. Hiburan kita bukan di situ. Hiburan kita bukan di situ. Siapa yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dia akan memikirkan hal-hal dari Roh Kudus. Siapa yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dia akan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Siapa yang dilahirkan oleh daging, dia akan memikirkan siang dan malam daging. Ya kan? Bagaimana aku kepahitan, bagaimana aku kecewa dan lain-lain. Nah itulah yang dia pikirkan dan lalu dia ngomong itu. Nah saudara, supaya saudara jangan menjadi antikristus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah kita lihat ini, di antaranya 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah. Perhatikan di sini, kalau saudara dan saya dilahirkan oleh Roh Kudus, artinya saudara dan saya berasal dari Allah. Bukan dari dunia, bukan dari daging. Kamu berasal dari Allah. Ini kunci pertama ini. Anak-anakku dan kamu telah, pasti di sini. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa tadi? Karena kita berasal dari Allah, kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ketika mereka dekati kita, ketika mereka ngomong, ketika mereka kirim berita-berita dalam video, ya kan, ya, video ini, video itu yang bertentangan dengan gereja setempat dan bertentangan dengan firman Tuhan, saudara, rohmu akan nolak. Roh saudara akan nolak itu. Enggak benar ini, enggak benar ini. Nah, itu kalau yang pengajaran. Nah, kalau bukan pengajaran, saudara dalam pergaulan sehari-hari, saudara akan tahu, akan sadar ini. Nah, yang ini sebetulnya tidak satu roh. Tidak satu roh. Saudara tidak bisa kita makan bersama-sama atau bergaul dengan dia. Saudara sudah kita pelajari bahwa dalam EQ kita jangan bergaul dengan mereka yang merusak, ya kan? Ada itu
ya kan, dalam Timotius. Nah, saudara, kamu telah ini mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa? Sebab Roh Kudus, ini R besar, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh R-nya kecil. Saudara perhatikan, ini R-nya kecil yang ada dalam dunia. Jadi saudara, walaupun dia ini dekat-dekat sama kita, ya kan, dia ngomong-ngomong yang bagus, mulutnya manis, ini kan ngajak makan lagi, ini kan yang lain, ya kan, yuk gini kita makan, yuk kita di sini, ya kan saudara, dengan mulut manis. Tetapi roh saudara, ada Roh Kudus, kita memang dipimpin oleh Roh Kudus, kita katakan ini tidak benar ini, bukan kita menghakimi, bukan kita menghakimi, tetapi ada rem. Rem tadi adalah diantaranya adalah saudara mempunyai roh, membedakan roh ini. Nah saudara, yang kedua adalah saudara minta sama Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh bijaksana. Nah ini penting, roh hikmat dari Tuhan. Yang kedua, hidup saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Artinya menjadi pelaku firman. Yang ketiga, masuklah dalam hadirat Tuhan setiap hari. Maksud saya adalah saudara doa dalam bahasa lidah. Doa dalam bahasa lidah setiap hari. Ya kan, mungkin 1 jam, mungkin tadinya 2 menit, 3 menit, ditambah-tambah lagi kan. Nah saudara coba belajar, ya kan, coba belajar tenggelam dalam hadirat Tuhan setiap hari. Waktu tidur saudara, saya sering katakan pada saudara, pakai bahasa lidahmu. Maksudnya adalah otak ini biar istirahat, otak ini. Nah kalau saudara tidak pakai bahasa lidah, otakmu masih mikir ini, mikir itu, lalu tidur, besok walaupun bangun sudah tidur 8 jam, tidur 10 jam sekalipun, rasanya capek, ya kan, capek, males ya. Nah saudara, apalagi ditambah lagi semalaman mimpi dikejar hantu, masuk dalam lubang, ya kan, masuk ke dalam tempat-tempat berhala dan yang lain, atau gelap ini, jalan tidak bisa pulang itu. Nah saudara, belajar masuklah dalam hadirat Tuhan setiap hari. Bisa katakan amin. Nah saudara belajar ini. Yang keempat, berdiri teguh, saudara punya pendirian yang kuat. Harus mempunyai pendirian, integritas, dan ajaran firman Tuhan yang kuat sebagai anak Tuhan. Saudara, fondasi kita adalah Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Saudara pegang, nah kalau tidak jelas, saudara gampang itu. Hubungi kami bukan kami berarti lebih pintar, lebih tahu, bukan. Hubungi kami, ya kan, kita sama-sama belajar, lalu saudara bisa dikuatkan, bisa katakan amin. Nah saudara, yang kelima, saudara belajar lagi terlibat dalam sel. Kita perlu adanya mentor dan mentee. Saudara dalam sel itu adalah bukan sekali kumpul 20, bukan itu bukan sel, bukan. Itu namanya ibadah, ya kan, ibadah yang ada di rumah-rumah itu. Kita bukan itu, dalam sel nanti ada yang lain, bukan. Kita bukan ibadah dipindahkan ke rumah, bukan. Saudara terlibat dalam sel, isinya hanya 3, 4 atau 5 orang. 3 orang atau 4 orang. Saling membangun, dan saya tidak jelaskan ini, saudara, itu ada di dalam pelajaran dalam IQ kan. Saya butuh mentor. Saudara buka yang sudah-sudah. Nah, bagaimana saudara buka sel tadi itu? Sel ini tidak bisa saudara buka terlepas. Semuanya itu dari saya, dari gembala. Gembala mempunyai murid punya sel, dan lalu bergulir. Saudara tidak bisa, aku tiba-tiba buka, tidak bisa itu. Dan saudara belajar lagi terlibat dalam pelayanan.
pelayanan itu dalam gedung gereja, nyambut tamu tadi kan, ya kan. Jadi asal kolektan itu dalam gereja itu, mengkali nyanyi, mengkali kan tamborin, yang lain, singer lain-lain. Tetapi pelayanan yang tepat adalah saudara waktu di lapangan, in the marketplace. Artinya ketika saudara kerja, di tempat kerja, saudara menjadi garam dan terang dunia. Di tempat saudara berdagang, ya kan, buka usaha, bukalah usahamu dan saudara memperluas kerajaan Allah. Saudara kuliah, memperluas kerajaan Allah. Saudara ngajar, memperluas kerajaan Allah, dan saudara menjadi terang dunia, menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah saudara, dengan demikian saudara, rohmu menyala-nyala. Ingat ini, rohmu menyala-nyala dan kita tidak mudah jatuh nih. Yang keenam, saudara beritakan Injil, ya kan, beritakan Injil kemana-mana, ya kan, kita beritakan Injil tadi. Nah, ketika saudara beritakan Injil, saudara perhatikan baik-baik, rohmu menyala-nyala. Nah, itulah sebabnya pada hari ini banyak orang Kristen itu jenuh, ya kan, jenuh dia. Banyak, saya katakan banyak orang Kristen jenuh. Jadi dia katakan, ya sudahlah, ya kan ini. Nah, saudara, di antara seperti ini, adanya gempa bumi yang semakin meningkat, adanya keadaan ekonomi yang menyeramkan ke depan, beritakan Injil. Ada yang sakit ini. Nah, ketika saudara beritakan Injil, ada yang sakit. Mungkin melalui telepon, mungkin melalui HP-mu, doakan melalui HP. Ya kan ini. Nah, saudara, kemudian saudara ketemu mungkin waktu jalan, ada yang sakit, saudara doakan mereka. Ya kan, doakan mereka ini nih. Nah, sebelum doakan, saudara beritakan dulu Injil. Siapakah itu Yesus? Saudara beritakan aja. Ya kan. Nah, mereka mau terima, puji Tuhan. Kalau mereka tidak terima, ya puji Tuhan. Ingat, jangan berdebat, jangan. Tidak ada gunanya saudara berdebat, tidak ada gunanya. Menang debat, tetapi jiwanya tidak dimenangkan, tidak usah. Jadi saudara, kita beritakan Injil. Nah, itu sebabnya saudara di rumah, tadi yang saya katakan tadi nomor tiga itu, saudara tiap hari doa, ya kan, tiap hari baca firman Tuhan. Artinya adalah saudara menguatkan di dalam pribadi ini nih. Sudah kuat, nah lalu apa yang saudara dapat itu saudara beritakan. Jadi artinya gini, saudara makan, buang, makan, buang, menjadi danau Galilea, dapat air yang bersih, lalu dialirkan lagi. Jangan menjadi laut mati. Laut mati atau sungai mati itu adalah dia terima dan tidak keluar lagi. Nah, dia menjadi laut mati, menjadi garam, Ikan tidak ada, pohon-pohon di sekitar itu tidak ada, airnya tidak bisa diminum. Tetapi kalau Galilea, airnya bisa diminum, di situ ada ikan banyak, kemudian ada pohon-pohon. Nah, jadi saudara, ketika saudara menerima, mengeluarkan, terima, memberi, ya kan, saudara terima apapun ini, mungkin keuangan, mungkin kata-kata membangun atau apapun ini, saudara ketika saudara memberi, saudara hidup. Saya katakan saudara hidup. Hidupmu tidak jenuh. Nah, saudara, saya akan ulangi sebentar ini, ya kan, kita akan tutup dan sambung minggu depan. Bagaimana supaya saudara tidak menjadi antikristus? Nah, bagaimana? Satu, dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh emosi, bukan dipimpin oleh duit, bukan dipimpin oleh apapun, kecuali dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Yang kedua, saudara hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah yang benar, jadi terang dunia. Jadi yang benar ini sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, masuklah dalam hadirat Tuhan setiap hari. Setiap hari saudara, dalam keadaan tidak enak, mengucap syukur.
keadaan sakit mengucap syukur, keadaan yang sehat mengucap syukur. Saudara diapain dengan negatif, tetap mengucap syukur dan masuk dalam hadirat Tuhan. Setiap hari saudara semakin kuat. Yang keempat, berdirilah teguh dalam firman Tuhan. Jangan mau digoyangkan, ya kan, karena kita mempunyai jangkar di dalam firman Tuhan. Yang kelima, saudara terlibat dalam pemuritan, dalam sel, dalam pelayanan dalam gereja maupun di luar. Di luar itu yang paling penting. Saudara menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Mereka akan datang per saudara, perhatikan ini. Mereka akan datang, dia akan tanya, Pak, Bapak ini ada apa ini, Pak ini? Ya kan, saya ini mempunyai masalah. Saya ini punya masalah rumah tangga. Ya kan, saya mempunyai masalah dengan istri atau suami. Saya punya masalah tentang sakit penyakit. Saya punya masalah tentang keuangan. Nah, saudara, hari ini Tuhan pakai gereja. Hari ini Tuhan pakai gereja, di mana gereja adalah jawaban. Dulu Tuhan pakai bangsa Israel. Dulu Tuhan pakai bangsa Israel, kalau kamu mau selamat, ikut bangsa Israel. Hari ini Tuhan pakai gereja. Artinya saudara dan saya yang memang betul-betul hidup dalam kebenaran. Tuhan pakai ini. Tetapi saudara perhatikan, waktu kita tidak selamanya. Gereja hanya Tuhan berikan waktu kita jangka waktu 2000 tahun. Nanti kita akan lihat, bukan hari ini, dan minggu-minggu yang ke depan nanti akan kita lihat. Yang keenam, saudara beritakan Injil. Ya kan, beritakan Injil mau itu perkataan, maupun dalam perbuatan, tingkah laku, maupun dalam multimedia. Dalam multimedia saudara ikuti semua yang ada, kirim firman Tuhan, kirim khotbah, ya kan, kirim ini nih, kirim semua tadi. Ya kan, kirim kepada siapa saja. Saya pun kirim. Nah, saudara minta sama Tuhan sebagai penutup ini nih, kita minta sama Tuhan, tahun ini Tuhan, tahun ini, saya bisa bawa 1 jiwa. Saya bawa 1 jiwa tahun ini. Saudara ngomong pada Tuhan, ngomong kepada setan lagi. Saudara jangan dalam hati, ngomong, katakan, Tuhan, saya mau membawa, memenangkan dan memuridkan 1 jiwa tahun ini, 1 jiwa. Dan yang kedua, saudara katakan lagi, Tuhan, saya menjadi berkat dalam pembangunan gedung gereja kami. Kami gotong royong. Tuhan berikan ke saya kesempatan untuk menjadi berkat dalam pembangunan gedung gereja yang baru ini. Amin. Nah, kita berdoa, Tuhan, kami terima kasih dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami memenangkan 1 jiwa dalam tahun ini. Dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk menjadi berkat dalam gotong royong satu yang lain, bergandengan tangan untuk membantu membangun gedung tambahan gereja. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang sudah melihat dan kami bisa bagikan pada yang lain, dan apa yang kami sudah pelajari kami dapat bagikan pada yang lain, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, karena kami sebagai keluarga Allah yang Tuhan berkati, terima kasih Tuhan. Dan saudara sekalian, kami lepaskan berkat Tuhan kepada saudara semua. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat kepada Bapak, dan kita semuanya dapat mengambil kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga saudara menjadi semakin sungguh dalam Tuhan. Dan saudara, kami lepaskan kesembuhan bagi saudara yang sakit. Kami lepaskan kesembuhan bagi kami yang sakit, baik itu jiwa kami maupun emosi kami maupun tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus supaya kami menjadi berkat bagi Tuhan. Berkati kami Tuhan sehingga kami menjadi berkat, dan cukupkan dan kelebihan untuk memberkati yang lain. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan dalam nama segala nama, nama Yesus Tuhan. Amin. Amin saudara sekalian, dan kita akan jumpa lagi minggu depan dengan judul ini nih. Coba kita lihat dulu ini dengan judul minggu depan,
adalah kapan antikristus akan berkuasa. Jadi kapan ini kita ingin tahu, oh ya kapan nih bos besar antikristus berkuasa dan bos-bos kecil yang lain. Amin saudara sekalian, sampai jumpa lagi, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buat waktu yang sudah diberikan, kita boleh menyaksikan pengajaran yang luar biasa malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan.